الشيطان الرجيم. Gak mau yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengah. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه Dan kasih dia masuk. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat orangnya ya. Ayo,
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyaratan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama ayo kita ucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan ya, umur yang panjang bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 1400 berapa? 47 Hijriah. Tahun berapa tadi? 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2025 Masehi. Oke? Kemudian ayo kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya yuk sama-sama 1 2 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kita harus sholawat terus-terusan ya, supaya kita mendapatkan syafaat dari beliau darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ada peristiwa besar yang terjadi. Seorang raja Abraha, namanya itu Raja Abraha, dia datang ke
Mekah bersama pasukan gajah. Ini Raja Abraha yang mukanya jahat sekali. Raja Abraha dan pasukan gajah datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi dengar ceritanya dan perhatikan gambarnya. Ini adalah Raja Abraha bersama pasukan gajah. Mereka datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah tidak mengizinkan Raja Abraha dan pasukan gajah ini menghancurkan Ka'bah. Allah mengirimkan pasukan burung ababil namanya. Dan burung ababil melemparkan batu kepada pasukan gajahnya. Mana batunya? Iya, lempar ke pasukan gajah. Iya, burung ababil melempar batu-batu kecil ke pasukan gajah, sehingga pasukan gajah ini hancur, dan burung ababil terbang lagi ke langit. Akhirnya selamatlah Ka'bah tidak jadi hancur, Ka'bahnya masih utuh, dan pasukan yang hancur itu pasukan gajah. Maka itulah sebabnya mengapa di tahun itu disebut tahun gajah. Disebut tahun apa? Iya, tahun gajah. Bersamaan tahun ini juga, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah seorang bayi laki-laki yang bercahaya. Bayi laki-laki yang bercahaya, bayi ini nanti akan menjadi nabi akhir zaman. Iya, nabinya lahir. Terus datang seorang ibu, nabinya. Oke, ini seorang ibu menggendong bayinya, berkata, ibu ini bernama Aminah. Aminah berkata, alhamdulillah, aku diberi hadiah oleh Allah seorang bayi laki-laki yang wajahnya indah, bersih, bercahaya. Akan kuberi nama anakku ini Muhammad, kata Aminah ibunya Muhammad. Terus seorang kakek Muhammad datang berkata kepada Aminah, nama yang indah, artinya itu orang yang terpuji. Semoga cucuku akan menjadi orang yang berbakti, orang yang baik, menebar kebaikan kepada umat manusia. Kata si kakek Muhammad. Kakek Muhammad bernama Abdul Muthalib, nama kakeknya ya. Oke, setelah beranjak anak-anak, Nabi ini menjadi nabi kecil yang mulia. Bersama teman-teman suatu hari, Nabi ini pergi bermain bersama teman-temannya, bersama anak-anak kecil sebayanya. Terus sang teman berkata, Nabi Muhammad berjalan mencari temannya. Dia mencari, mana ya teman sebaya aku? Banyak sekali teman aku. Muhammad mau bermain bersama teman-teman. Terus salah seorang teman Nabi Muhammad ini mengajak Muhammad berbohong. Muhammad, kita berbohong aja yuk. Kita ada lomba, kita berbohong aja supaya kita dapat juara, kata teman Nabi Muhammad. Terus Muhammad bilang, tidak, aku tidak mau berbohong. Berbohong itu tidak disukai Allah. Aku tidak mau. Aku mau jadi orang jujur. Walaupun aku kalah dalam berlomba, asalkan aku menjadi orang yang jujur, kata Muhammad. Muhammad ini sejak kecil saja dia sudah jujur, tidak pernah bohong. Menjadi anak yang pintar, tidak berbohong, selalu jujur. Dengan kejujuran Nabi Muhammad ini, maka dia digelar mendapat gelar Al-Amin. Mendapat gelar
dia mendapat gelar Al-Amin yang artinya bisa dipercaya, dia tidak pandai berbohong. Ya, namanya apa tadi di gelarnya? Ya, pintar. Simak nanti ada pertanyaan. Terus setelah menjadi anak-anak, Nabi Muhammadnya beranjak menjadi remaja. Setelah remaja, Nabi Muhammadnya remaja itu besar dikit. Muhammadnya ketika remaja, Muhammadnya sangat rajin membantu pamannya berdagang. Hari-harinya dia membantu pamannya berdagang, jual sayur, jual segalanya. Tetapi di pasar dia membantu pamannya berdagang di pasar. Saat berdagang, Muhammad ini menjadi orang yang paling jujur. Dia jujur, dia tidak mau membohong pembelinya. Dia jujur. Terus ada seorang pedagang. Pedagang mengatakan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, engkau sangat jujur. Daganganmu selalu berkah. Semoga Allah memberkahimu," kata pedagang kepada Muhammad. Amin, Muhammad menjawab. Terus anak-anak ibu tahu, berkat kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang ini, Muhammad bertemu sama seorang wanita yang sangat kaya raya. Hartanya itu banyak sekali. Dia bertemu atas kejujurannya. Wanita ini bernama Khadijah. Siapa nama wanita yang kaya raya tadi? Wanita ini sangat kaya, terus melihat kejujuran dan kerja kerasnya Nabi Muhammad. Wanita ini yang bernama Khadijah tadi menikah bersama Nabi Muhammad. Mereka menjadi pasangan. Terus belum selesai ceritanya. Terus Nabi Muhammad ini juga orangnya suka menolong, suka berbagi. Suatu ketika di pasar tadi, Nabi Muhammad melihat seorang nenek-nenek. Nenek itu dia melihat nenek membawa barang. Barangnya itu berat sekali. Dia menengok nenek membawa barang yang berat. Kira-kira Nabi Muhammad membantu nggak ya nenek ini? Iya. Kata si nenek kepada Nabi Muhammad, "Wahai anak muda, bantu aku membawakan barangku ini, berat sekali," kata si nenek. Tentu jawab Muhammad, "Baiklah Nek, akan kubantu membawakan barangmu. Kita sesama manusia harus saling membantu." Bawalah Nabi Muhammadnya membawa barang nenek. Nabi Muhammad ini selalu menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan. Anak ibu suka menolong? Iya, suka menolong? Iya, Nabi Muhammad juga sangat sayang kepada anak yatim, orang miskin. Iya, Nabi Muhammad ini selalu sayang kepada anak yatim, orang miskin, dan suka menolong. Siapa mau seperti Nabi Muhammad? Ya, kalau mau suka menolong. Baik, selanjutnya sudah selesai belum ya? Tentu belum. Ini baru remajanya. Oke, kita lanjut. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, tadi kan remaja. Sekarang Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Beliau sering menyendiri dan di Gua Hira namanya. Muhammad ketika umur 40 tahun, Nabi Muhammad ini sering menyendiri. Sendiri aja dia di sini. Dia di Gua Hira. Namanya gua apa? Di Gua Hira.
Jibril dari atas langit sana dengan cahaya. Terus malaikat Jibrilnya berkata kepada Nabi Muhammad, bacalah, kata malaikat Jibril, bacalah, yang bahasa Arabnya Iqra. Iqra, kata Jibril, dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu, kata malaikat apa? Siapa yang mendatangi Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Kata Muhammad, aku tidak bisa baca. Kata Muhammad, aku tidak bisa baca. Terus Jibrilnya berkata lagi, bacalah dengan nama Allah, Tuhan yang mengajarkan manusia dengan pena, kata si Jibril. Seketika itu apa yang terjadi? Muhammad langsung bisa baca. Atas karunianya Muhammad langsung bisa baca. Tadinya Muhammad nggak bisa baca, sekarang menjadi bisa baca atas perintah malaikat. Iya, malaikat Jibril. Sejak malam itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Diangkat menjadi apa? Ya, beliau membawa agama Islam menuju agama kebenaran. Pada usia berapa tadi? Iya, pintar sekali, pada usia 40 tahun. Terus Nabi Muhammad ini juga sangat Nabi Muhammad ini juga sangat sayang sama anak-anak. Sama anak-anak ibu ini anak-anak atau bukan? Iya, berarti Nabi Muhammad sangat sayang kepada anak-anak. Dia tersenyum kepada anak-anak, dia bermain kepada anak-anak. Ada juga nanti yang digendong, yang dipangku. Pokoknya Nabi itu sangat sayang sama anak-anak. Nabi berkata, dengarkan, Nabi berkata, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Siapa yang jahat sama keluarganya? Keluarganya, sama kakaknya, adiknya. Iya, anak ibu yang di TK Islam Terpadu Padang Kemangi tentunya baik, kata Allah, kata Nabi Muhammad apa? Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarga. Baik, anak ibu cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita harus rajin sholat, rajin mengaji, tidak melawan orang tua, mendengarkan perintah ibu guru, menyayangi tidak boleh berbohong, harus jujur. Kalau mau disayang, kalau kita merasa cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad. Baik, anak-anak ibu semuanya duduk anak soleh. Benar semuanya duduk anak soleh. Sikap tertib. Baik, itulah tadi cerita dari lahirnya Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Anak-anak ibu, kita harus meniru perbuatan baik yang dilakukan Nabi Muhammad, seperti tidak berbohong, selalu jujur, suka membantu. 2, 3, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Oke, pertanyaan pertama. Siapa nama raja yang membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah? Angkat tangan, angkat tangan. Oke, angkat. Apakah
Isa Abraham.